Semalam, para tahanan Kejaksaan Agung dievakuasi di tengah api yang masih berkobar di gedung utama. Para tahanan tidak berada di bangunan yang terbakar, melainkan di bangunan lain di dalam kompleks Kejaksaan Agung. Evakuasi tahanan Kejaksaan Agung dilakukan di tengah upaya pemadaman, saudara. 25 tahanan dievakuasi menggunakan mobil tahanan untuk sementara dipindah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu tahanan yang jadi sorotan tentulah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Jaksa yang tengah diselidiki atas kaburnya buron kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Pak Karoof kemudian Kapolres Jakarta Selatan untuk mengamankan dan berupaya untuk bersama-sama dengan Pemda dan dari Damkar untuk mengevakuasi juga, membantu mengevakuasi gitu ya. Terkait dengan masalah penyelidikan, ini kami akan setelah pemadaman baru akan kita lakukan penyelidikan. Saudara, gedung terbakar di tengah bergulirnya sebuah kasus besar yang melibatkan penegak hukum di jantung lembaga kejaksaan tentulah membuat seluruh aspek insiden ini jadi sorotan. Transparansi penyelidikan jadi sebuah tuntutan. Menko Polhukam Mahfud MD sejak semalam sudah meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi atas kebakaran yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung. Penyelidikan polisi mesti dinanti untuk tahu apa sebenarnya penyebab kebakaran. Satu sosok yang saat ini terus jadi sorotan adalah karena Jaksa Pinangki kan? Sedang ditahan di sana kan ya? Iya. Kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya, kan bisa muncul banyak teori ya gitu. Ada yang mungkin kecelakaan yang biasa itu mungkin listrik yang menyebabkan itu. Tetapi kok besar begitu kalau listrik sampai sekian lantai. Lalu ada teori lain. Nanti kan polisi itu akan menyelidiki itu semua dan kita nunggu aja lah. Namun saudara, kebakaran terjadi di akhir pekan, di tengah libur panjang. Ketika tidak ada siapapun berkantor secara formal, jelas memunculkan pertanyaan. Kalaupun nantinya terbukti penyebab kebakaran adalah murni kecelakaan, patut pula dijelaskan mengapa gedung Kejaksaan Agung yang termasuk objek vital nasional, yang bangunan utamanya termasuk cagar budaya, bisa dengan mudah terbakar hingga kobaran api begitu besar, menghanguskan nyaris seluruh gedung utama. Semua gedung penting jelas wajib memiliki standar pengamanan dan pencegahan dari bencana seperti kebakaran. Apalagi untuk bangunan vital negara dengan status cagar budaya, semestinya pengamanan justru berlipat ganda. Apa betul mekanisme pencegahan kebakaran sudah sesuai standar? Apakah mekanisme pencegahan ini selalu dicek secara berkala? Kalaulah memang kebakaran ini kecelakaan, bukankah termasuk kelalaian jika standar pengamanan dan pencegahan kebakaran tidak terpenuhi? Semua ini penting untuk dijawab secara transparan. Kebakaran malam kemarin menghanguskan sedikitnya 4 lantai di gedung utama Kejaksaan Agung. Lantai yang terbakar antara lain lantai 3 dan 4, area kerja Jaksa Agung Muda Intelijen, lalu lantai 5, area kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, dan lantai 6, area Biro Kepegawaian. Meski Jaksa Agung sudah meyakinkan publik bahwa tidak ada berkas perkara terbakar, tetapi sejumlah titik signifikan turut hangus dilalap api. Salah satunya tentu saja adalah bekas ruang kerja Jaksa Pinangki yang selama ini bekerja di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan berkantor di lantai 5 gedung utama Kejaksaan Agung. Entah apa yang sedianya tersimpan di sana yang barangkali bisa membantu penyelidikan atas kasus Joko Chandra. Apalagi Kejaksaan Agung sempat dikritik keras ketika menerbitkan pedoman tentang pemberian izin Jaksa Agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Aturan ini membatasi pemeriksaan terhadap jaksa oleh lembaga penegak hukum lain di luar kejaksaan dan terbit beriringan dengan dugaan korupsi Jaksa Pinangki. Meski pada akhirnya pedoman ini dicabut, tetapi kecurigaan telanjur muncul.
Suka tidak suka, momentum semua kejadian ini begitu berurutan satu sama lain, sehingga Kejaksaan Agung tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan semua penyelidikan atas penyebab kebakaran secara transparan dan terang benderang. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung, sekaligus menunjukkan komitmennya atas penegakan hukum yang bersih dan profesional. Sampai dengan hari ini penyelidikan masih dilakukan. Ini tadi masih pemasangan garis polisi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap gedung ini. Kami belum mendapat penjelasan apakah sudah dilakukan permintaan keterangan yang diduga mengetahui awal dari terbakarnya gedung ini.